Mari kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima, dan di chapter 5 ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi ya. Namanya adalah double komparatif. Nah, double komparatif ini caranya kita bilang semakin A, semakin B dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin mengingatkan dulu. Jadi untuk materi double komparatif ini sebenarnya saya belum pernah menemukannya di soal TOEFL yang ITS asli ya. Yang asli dari ITS itu belum pernah teman-teman kasus ini. Kasus mengenai soal apa bentuk kalimat double komparatif. Nah, tapi di TOEFL-TOEFL yang prediksi atau TOEFL-TOEFL yang bukan ITS yang bikin, misalnya kampus, misalnya buku, misalnya Peterson, Longman dan seterusnya itu, nah itu sering keluar seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga aja, siapa tahu nanti ketika teman-teman ngambil tesnya itu prediksi dan ini keluar, atau ketika kebetulan teman-teman tes yang ahli TS dan memang ketika selama saya tes belum pernah muncul, tapi siapa tahu waktu teman-teman tes beneran muncul. Seperti itu. Jadi nama babnya adalah double komparatif. Apa sih double komparatif ini? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita ke komparatif dulu ya, teman-teman. Kenapa kok kita ke komparatif dulu? Karena komparatif ini sudah kita singgung sedikit di materi terakhir, yaitu inversi. Komparatif ini menjadi penanda inversi nomor 4 ya, tapi dia fleksibel. Jadi komparatif sendiri adalah caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai more than atau er than. Nah, setelahnya than-nya itu boleh diikuti kata benda saja, boleh diikuti subjek predikat, boleh juga subjek predikatnya diinversi. Jadinya predikat dulu baru subjek, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan caranya bilang lebih dari ada dua tuh, ada more than, ada er than. Nah, kapan kita pakai more than, kapan kita pakai er than. Jadi mereka sama-sama caranya bilang lebih dari ya. More than itu dipakai untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat yang jumlahnya lebih dari satu suku kata. Oke, saya ulang lagi. Jadi more than itu caranya menambahkan arti lebih atau kata lebih gitu ya ke kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya expensive, interesting. Contohnya lagi apalagi misalnya fabulous misalnya. Nah, interesting, beautiful, expensive, fabulous tadi itu kan lebih dari satu suku kata, maka untuk bilang lebih menarik itu more interesting. Ya, lebih mahal, more expensive, lebih cantik, more beautiful, lebih bagus, more fabulous tadi ya. Nah, tapi dan itu juga bisa dipakai untuk bilang lebih dari kapan kita menambahkan ke kata sifat, yaitu ketika kata sifat itu hanya terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata yang akhirannya hurufnya Y. Oke. Jadi contoh misalnya kita bilang kecil, kecil itu small. Nah, karena dia bacanya cuma small gitu ya, teman-teman, cuma satu suku kata, maka untuk bilang lebih kecil itu smaller. Kemudian contohnya lagi, nah tiny. Tiny itu juga kecil, teman-teman. Nah, karena dia berakhiran dengan Y, dua suku kata berakhiran dengan Y, maka untuk bilang lebih kecil itu tinier. Ya, tulisannya tinier, seperti itu. Kemudian misalnya, contohnya di kotak bawah ini ya. Misalnya saya punya kata large sama massive. Dua-duanya ini punya arti yang sama, yaitu besar. Large itu besar, massive itu besar. Untuk bilang lebih besar menggunakan large karena dia bacanya cuma satu suku kata yaitu large gitu aja ya. Nah, maka nanti untuk menambahkan arti lebih cukup kita tambahkan er belakangnya. Jadinya larger, lebih besar. Nah, massive juga besar tapi dia ada dua suku kata ya yaitu mass sama sieve. Massive. Nah, untuk bilang lebih besar pakai massive kita pakainya yang more. Jadinya more massive. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada murah. Murah itu kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, untuk bilang lebih murah menggunakan cheap, karena cheap itu cuma satu suku kata ya, cheap gitu aja ya. Maka untuk bilang lebih murah tambahkan er aja, jadinya cheaper, lebih murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah menggunakan inexpensive, karena dia ada 4 suku kata, yaitu in, ex, kemudian pen, kemudian sieve. Maka kita tambahkan more untuk menambahkan arti lebih. Jadinya
more inexpensive, lebih murah. Seperti itu. Dan yang terakhir sama-sama artinya gila ya, yaitu crazy sama insane. Bedanya kalau crazy dia dua suku kata berakhiran dengan y, berarti kita tambahkan aja untuk menambahkan lebih, jadinya crazier. Nah, tapi kalau insane itu dua suku kata, dia tidak berakhiran dengan y, maka kita pakainya yang more. Jadinya more insane untuk bilang lebih gila. Seperti itu. Jadi itu perbedaan menggunakan more sama untuk kata sifat ketika kita mau tambahkan arti kata lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi di error analysis nanti sering teman-teman akan menemukan ada more larger misalnya atau more cheaper, itu pemborosan teman-teman. More-nya hilangkan. Karena sudah di kata larger itu sudah ada more-nya. Nggak perlu ditambahkan more lagi, nanti jadi pemborosan. Ya. Kemudian gini, tidak semua kata sifat, ini tambahan ya teman-teman, ada tambahan. Tidak semua kata sifat itu bisa kita tambahkan more atau Ada yang berubah bentuk, yaitu yang di bawah, contohnya di bawah kotak bawah ini ya. Jadi beberapa kata sifat atau adjektif itu tidak bisa mendapatkan tambahan more dan juga tidak bisa menambahkan ditambahi dengan untuk menambahkan lebih. Tapi dia berubah katanya. Contohnya yang pertama ada good. Good itu artinya baik. Nah, untuk bilang lebih baik, kita bukan bilangnya gooder atau more good, tapi bilangnya adalah better. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu ada kata lain yang artinya memang lebih baik, yaitu better. Seperti itu. Kemudian bad, buruk. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad. Walaupun kalau teman-teman dengerin YouTube itu ada, di film juga ada. Tapi itu informal. Tidak bahasa baku atau bukan bahasa baku. Nah, bahasa bakunya atau grammarnya yang tepat adalah yang worse. Yang belakangnya E ya teman-teman. Jadi bad itu buruk, lebih buruk itu worse yang belakangnya E. Kemudian ada little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu less. Oke, jadi bukan littler atau more little, tapi less. Kemudian berikutnya ada far. Far itu jauh ya. Untuk bilang lebih jauh ada dua. Bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau further pakai U, itu nanti untuk bilang lebih jauh yang kita nggak bisa ukur pakai sentimeter, kilometer, dan seterusnya. Contohnya, saya ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Nah, itu lebih jauhnya pakai yang U, further. Karena mengenal seseorang itu nggak bisa kita hitung pakai kilometer, sentimeter, misalnya meter, nggak bisa. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang bisa dihitung pakai meteran itu untuk bilang lebih jauhnya kita pakai yang huruf A. Jadi farther. Contohnya, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, itu pakainya farther karena dia fisik, bisa dibilang gitu ya. Jarak yang benda fisik kayak gitu. Tapi untuk hubungan misalnya atau sesuatu yang tidak bisa diukur dengan meter yang nggak kelihatan itu pakainya yang U seperti itu. Kemudian yang terakhir banyak, kita bisa pakai many, bisa pakai much. Bedanya ya teman-teman, many itu untuk bilang banyak ketika kata bendanya itu bisa dihitung. Contohnya many people, many books, many houses, many problems, seperti itu. Nah, tapi kalau much untuk bilang banyak ketika kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Contohnya banyak air, much water, banyak minyak, much oil, banyak udara, much air, banyak masalah yang pakai trouble itu much trouble karena trouble itu nggak bisa dihitung. Kalau problem bisa, ya. Nah, bedanya itu. Tapi untuk bilang lebih banyak, kita cukup bilang more. Jadi more itu juga punya arti lebih banyak. Seperti itu. Nah, untuk komparatif, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bedanya pakai more sama dan juga ada beberapa kata sifat yang nggak bisa pakai more dan juga pakai Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nah sekarang kita ke double komparatifnya. Kalau komparatif tadi adalah menambahkan more ke kata sifat atau ke kata keterangan ya, untuk menambahkan arti lebih. Nah, tapi kalau double komparatif, itu more-nya sebelumnya ditambahkan kata the, teman-teman. Nanti artinya bukan lagi lebih, tapi artinya menjadi semakin. Itu jadi satu kata. The more, artinya semakin. Nah, karena ada kata double di situ, maka nanti bentuk kalimatnya ada dua. Jadi ada the more, the more. Nah, nanti biasanya di soal structure TOEFL itu salah satu the more dihilangkan. Entah the more yang di paling depan atau the more yang di setelah koma di tengah-tengah.
Intinya kalau teman-teman menemukan ada the more, itu penanda double komparatif ya, carikan the more satunya. Dan lupakan dulu subjek predikat. Karena di bentuk kalimat double komparatif ini, subjek predikat tidak terlalu penting teman-teman. Jadi ada bentuk kalimat double komparatif ini yang tidak pakai subjek predikat. Nah contohnya seperti ini. Misal dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat semakin baik. Nah nanti kalau ditranslate, the sooner the better. Titik. Nah, kalimatnya nggak punya predikat ini, nggak punya juga subjek. Tapi ini bisa dianggap sebagai kalimat. The sooner, the better. Semakin cepat, semakin baik. Seperti itu. Makanya kalau teman-teman menemukan susunan the more, lupakan dulu subjek predikat. Carikan the more satunya. Seperti itu ya. Kemudian contoh kedua. Tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Jadi the more, di situ setelah koma ada the more juga. The lower itu the more ya. Jadi low itu cuma satu suku kata, pakainya adalah more kayak gitu. Sorry, pakainya yang maksud saya, lower seperti itu. Oke, lanjut. Contoh lain, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni ya. Nah, ini nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Jadi the quieter sama the more comfortable. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan contoh terakhir ya, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Contoh teman-teman. Nah ini kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya di speaking, mari kita coba dengarkan yang dikatakan oleh Bapak Barack Obama ya. Sebentar, saya mau cek sound dulu. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Suaranya keluar nggak teman-teman di audio teman-teman? Keluar, Kak. Keluar ya, oke, thank you Miss. Mari kita dengarkan lagi. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kamu menyelesaikan pendidikanmu atau mendapatkan gelarmu gitu ya, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. Kita dengarkan lagi ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, itu tadi. Nah, sekarang contoh kedua. Ini teorinya Hubble mengenai alam semesta atau universe ya. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, itu tadi disebutkan, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, nah sekarang contoh terakhir di penggunaannya di speaking ya. Ini adalah dari filmnya Kung Fu Panda yang ketiga. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway ya. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, di situ tadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kau rebut, semakin sedikit yang kau miliki. Seperti itu ya. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Clear ya? Baik, kalau gitu mari kita coba ke contoh soal. Caranya sama, cari subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan ada koma di tengah-tengah, terus setelahnya ada the more seperti ini, the more vitality the seperti ini. Nah ini adalah penanda double komparatif.
lupakan dulu subjek predikat. Carikan gandengannya the more yang ini, the more the yang ini ya, teman-teman. Berarti di depan sini harusnya ada the more the juga. Ya, sedangkan di sini nggak ada. Yang alpha the brushwork nggak ada the more the-nya. Bravo the loser brushwork. Nah, yang bravo ini sebenarnya ada the more, teman-teman. Tapi nggak ada the lagi. Ya, nanti jadinya the-nya ini menjelaskan kata brushwork, bukan menjadi penanda double komparatif. Oke, jadi harus the more kata benarnya dikasihkan the juga. Atau the loser brushwork, the boleh. Di setelahnya sini ada the nggak apa-apa. Tapi itu di setelahnya titik-titik nggak ada the-nya. Berarti itu the-nya harusnya di sini ya, di setelahnya the loser. Sedangkan di situ nggak ada. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is nggak ada more-nya. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the loser, the. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, the loser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas di dalam karya-karyanya Stevenson atau lukisan-lukisan pemandangannya Stevenson gitu ya. Semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Jadi the more the seperti itu. Kemudian contoh kedua. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Contohnya cuma satu. Baik, langsung saja kayak gitu. Kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Nomor 1. Jangan takut salah. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 6 jawaban, ada delta, delta dan semuanya menjawab delta. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Alasannya kenapa? Karena di depan di situ ada kata the larger area the. Nah, itu penanda double komparatif yang mana setelah koma itu juga harus ada the more. Ya, tapi itu belum ada, maka kita carikan the more. Yang alpha worse yang akhirannya T itu bukan more, teman-teman, itu most. Alpha bukan, yang Bravo more bad itu nggak ada ya. Bad itu lebih buruknya bukan more bad tapi worse yang pakai E. Kalau yang Charlie, nah worse itu sudah ada more-nya di dalamnya. Nggak perlu ditambahkan more lagi, ini pemborosan makna. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah delta. Nanti kalau dibaca, the larger area the map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Semakin luas area yang peta kamu tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti, terutama ketika kamu bergerak menjauh dari pusat petanya. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban dari teman-teman. Ada jawaban alfa dan semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ di depan ada the lower the, ya. Maka setelah koma itu juga harus ada the more. Di situ belum ada the more, ya berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. The lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Alright, good job. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, thumbs up. Ada 4 jawaban, yaitu delta, delta, dan semua menjawab delta. Kita cek. Di situ ada the greater the, yaitu the more the, teman-teman. Carikan gandengan setelah koma. Nah, di situ nggak ada the more-nya, berarti di sini kita carikan the more. Yang alpha bukan the more, yang bravo nggak ada the-nya, yang Charlie nggak ada more-nya, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di suatu perkumpulan masyarakat atau pemukiman masyarakat, semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 4 jawaban, 5, ada delta, ada alfa. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, ketika kita mencari subjek predikat tiba-tiba menemukan the more the seperti ini ya. Carikan gandengannya the more juga setelah koma. Nah, itu setelah koma belum ada the more, teman-teman. Jadi carikan the more di pilihan ganda. Yang alpha, the stress itu kata benda, itu bukan kata sifat. Stress itu artinya tekanan. Ya, itu kata benda, teman-teman. Bukan karena nanti tidak setara. Kalau yang bravo nggak ada the-nya nggak bisa, Charlie juga nggak ada the-nya nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti dibacanya, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan tanah menahan berat badan seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 3 jawaban alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek. Di situ ada the lower, itu the more di depan, gandengannya adalah, nah di setelah koma sudah ada the more slowly, berarti double komparatifnya sudah lengkap teman-teman. Artinya di sini kita mencari yang dibandingkan saja, bendanya. Nah untuk bendanya double komparatif itu harus jelas ya teman-teman. Nah supaya benda itu jelas, itu ditambahkan teman-temannya the atau the. Jadi carikan the atau teman-temannya the supaya benda yang dibandingkan itu jelas. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the cuma satu pilihan, yaitu yang alpha. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Alright, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Ada jawaban bravo ya, mari kita cek. Di situ ada subjek Hubble's Law. Predikatnya adalah states, artinya menyatakan ya. Setelahnya ada conjunction that. Nah, setelahnya conjunction that ini yang harusnya urutannya subjek predikat. Di situ
diikuti atau dibentuk oleh kalimat berbentuk double komparatif. Di situ ada the greater the. Itu penanda double komparatif, maka setelah koma kita juga membutuhkan the more juga. Ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of the spiration. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi manapun, semakin besar kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7 terakhir ya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban dari teman-teman dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ di depan ada the letter e. E itu teman-temannya the, teman-teman. Ya, namanya adjektif yang determiner. Kita akan pelajari adjektif hari Senin di chapter ke-6 ya. Jadi itu the more, ada the more teman-temannya, maka setelahnya koma diikuti the more juga. Nah, itu setelah titik-titik sudah ada more-nya, with here. Jadi kita tinggal masukkan the aja sebelumnya. Ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah sebuah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Seperti itu. Nah, untuk soal double komparatif ini memang sedikit ya, teman-teman, karena mencarinya di internet juga agak sulit, di buku juga agak sulit. Karena yang saya bilang tadi, memang untuk soal double komparatif ini kalau di soal structure TOEFL yang asli tidak pernah keluar atau belum pernah keluar, saya belum pernah nemu. Tapi kalau di soal-soal yang diprediksi atau di buku-buku ini nggak tahu kenapa kok dimasukkan, padahal aslinya nggak ada. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, adakah yang ingin teman-teman tanyakan dulu mengenai materi kita hari ini? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Clear ya berarti? Baik, kalau gitu, thank you so much for today. I'll see you again tomorrow. Oh, sorry, I'll see you again on Monday. Ya, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, everyone.